Sekolah Sakura punya gedung baru. Berhubungan baru, sekolah masih gersang. Belum banyak tanaman yang tumbuh di lingkungan sekolah. Pagi ini, dalam upacara bendera, Pak Yanto, Kepala Sekolah Sakura, mengajak warga sekolah menghijaukan lingkungan sekolah. Warga sekolah Sakura, kita patut bersyukur karena akhirnya kita mempunyai gedung sekolah dan lingkungan sekolah baru. Gedung sekolah ini sangat layak kita gunakan. Lingkungan sekolah ini sangat mendukung proses pembelajaran. Namun sayang, lingkungan sekolah kita masih gersang. Belum ada tanaman peneduh dan tanaman hias yang dapat menjadikan sekolah ini asri. Siapa yang bertanggung jawab menghijaukannya? Anak-anakku, ayo kita hijaukan lingkungan sekolah. Kita akan melakukannya minggu depan. Kita namakan kegiatan kita, mari menanam 1000 pohon. Kita tidak hanya akan menanam tanaman di lingkungan sekolah, kita juga akan menanam tanaman peneduh di jalan menuju sekolah. Bahkan kita juga akan menghijaukan lahan kosong di sekolah kita. Sekolah sudah menyiapkan bibit tanaman peneduh. Ada bibit bermacam-macam. Silahkan kalian mau pilih yang mana saja. Bapak minta setiap siswa membawa satu bibit tanaman. Kita akan menanamnya di tanah kosong di sekolah kita. Demikian Pak Yanto mengajak warga sekolah mengadakan kegiatan penghijauan. Anak-anak, kalian sudah mendengar rencana sekolah kita mengadakan penghijauan. Nah, tugas kita selain ikut menanam tanaman dan membawa satu bibit tanaman, kita juga harus menghias lingkungan kelas kita. Bapak sarankan kalian menanam tanaman hias. Pak Edo pun menjelaskan macam-macam tanaman hias yang dapat mereka tanam. Pak Edo, boleh saya bertanya? Silahkan Uta, kamu mau bertanya apa? Pak, mengapa kita juga akan menanami lahan kosong itu? Kalian tentu masih ingat musim hujan lalu di kota kita banjir. Kita semua harus mengungsi. Bahkan karena banjir, sekolah kita jadi rusak. Lokasi sekolah kita itu memang rawan banjir. Makanya kita pindah di tempat ini yang tidak rawan banjir. Tempat kita ini lebih tinggi daripada tempat kita sebelumnya dan jauh dari sungai. Mengapa banjir terjadi, Pak? Karena sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang menahan air hujan. Pohon-pohon di bukit itu sudah ditebangi. Bukit itu sudah gundul. Maka air hujan pun tanpa dapat dicegah berubah menjadi banjir. Jadi itu, Pak, alasannya mengapa kita juga menanami lahan kosong itu ya? Benar sekali, Dina. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di lahan kosong itu, Pak? Sebetulnya ada banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman penghijau. Apakah semua tanaman itu akan ditanam di lahan kosong itu, Pak? Kita hanya akan menanam beberapa jenis tanaman saja. Tanaman lain yang ditanam adalah tanaman yang kalian bawa. Apakah saya boleh membawa bibit tanaman buah, Pak? Tentu saja boleh, kalian boleh membawa tanaman buah atau tanaman lainnya. Yang penting tanaman itu dapat menghijaukan lahan kosong itu. Hari yang ditentukan pun tiba. Anak-anak datang di sekolah dengan membawa bibit tanaman. Ada yang membawa bibit tanaman buah, bunga, atau tanaman hias. Bahkan ada juga anak-anak yang membawa tanaman dalam pot yang digantung.
Kegiatan pun segera dimulai. Hari pertama ini mereka akan menanam tanaman peneduh dan tanaman penghijauan di sekolah. Mereka pun lalu menanam penghijauan tersebut di lingkungan halaman sekolah dan di dalam kelas mereka masing-masing. Semua tampak riang dan gembira. Sesekali sambil bekerja, mereka pun bercanda dengan riang. Lepas tengah hari, pekerjaan mereka selesai. Mereka pun bersantap siang bersama. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan anak-anak dilanjutkan pada hari kedua. Kali ini hanya siswa kelas 4, 5, dan 6 yang mengikuti kegiatan. Dengan berjalan kaki, mereka menuju lahan kosong itu. Dengan riang hati, para siswa berjalan beriringi menuju lahan kosong itu. Sesampai di lahan kosong dengan dipimpin Pak Yanto, anak-anak pun melakukan penghijauan. Mereka menanam tanamannya yang disediakan sekolah. Mereka juga menanam tanaman yang mereka bawa. Tanaman itu ditata dengan rapi. Menjelang tengah hari, kegiatan mereka berakhir. Mereka kembali ke sekolah. Tanaman yang mereka tanam memang tidak dapat segera mereka nikmati. Namun, apa yang mereka tanam hari ini akan membawa manfaat besar bagi kelestarian lingkungan. Lingkungan menjadi hijau, tanah kosong akan berubah menjadi lahan hijau. Kelak, tanaman-tanaman itu akan menjadi penahan air hujan agar tidak menjadi banjir. Itu semua berkat kegiatan yang dicanangkan sekolah Sakura. Mari menanam 1000 pohon.